Nama gue Cindy, gue 14 tahun sekarang. Dan gue bakal berbagi semua kisah gue. Tapi sebelum cerita, kalian subscribe dulu dong channel ini. Gue bingung sebenarnya mau cerita dari mana. Ini kebodohan gue yang gak akan pernah gue lupain. Waktu itu gue inget banget itu hari pertama gue masuk kelas 7. Ya, seperti anak-anak pada umumnya, gue senang karena gue bakal ketemu teman baru dan lingkungan baru. Anyway, gue anak rumahan banget yang gak pernah pacaran sama sekali. Udah gitu, kedua orang tua gue juga sibuk kerja semuanya. Jadi ya sebenarnya aku ngerasa sedikit kesepian sih sebagai anak tunggal. Singkat cerita, disinilah awal mula gue ketemu Erik. Bisa dibilang dia tuh cakep, cool. Dia juga pintar banget buat ngambil perhatian gue. Apalagi dia duduk di belakang gue. Dia suka banget godain gue, ngajakin gue ngobrol. Dia tuh orangnya iseng banget. Pokoknya gak ada hari tanpa dia ngejailin gue. Tapi walaupun kesel, gue kadang suka kangen kalau dia gak berangkat sekolah. Suatu hari tiba-tiba aja Erik tuh ngajakin gue ngedate. Iya, ngedate. Kalau diinget-inget kelakuan dia aneh juga ya. Kadang ngeselin, kadang manis. Dia ngajakin gue ke kafe. Anyway, ini pertama kalinya gue ngedate sama cowok loh. Ya malu, canggung, tapi seneng. Pokoknya semua perasaan campur aduk jadi satu. Apalagi Erik ganteng banget kalau pakai baju casual gini. Kok gue jadi deg-degan gini ya? Karena hari itu udah maghrib, akhirnya Erik antar aku pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba aja di tengah perjalanan hujan deras banget. Dan spontan kita langsung lari. Untung rumah aku udah deket. Tapi tetap aja kita basah kuyup. Sebenarnya Erik udah pengen langsung pulang sih. Tapi kasihan lihat Erik basah kuyup kayak gitu. Mana tega sih disuruh pulang hujan-hujanan begitu? Ya udah, gue suruh Erik masuk rumah aku aja. Seperti yang aku bilang dari awal, nyokap bokap gue tuh sibuk kerja, jadi jarang banget ada di rumah. Jadi ya gini deh, rumah gue sepi. Awalnya sih kita ngobrol biasa, tapi karena suasana juga mendukung, akhirnya kita kebablasan. Dan ya, apa yang kalian bayangin itu terjadi. Keesokan harinya Erik gak berangkat sekolah. Gue pikir dia pasti sakit karena kehujanan. Tapi gak taunya itu jadi hari terakhir gue ketemu Erik. Kabarnya satu keluarga dia pindah ke luar kota. Tapi gue gak tahu dia pindah kemana. Dihubungin susah banget. Bahkan dia gak pamitan sama gue. Jujur gue sedih banget sih. Gak kerasa udah 2 bulan setelah kepergian Erik. Tapi kok gue ngerasa gak enak badan terus ya. Badan lemes, pusing, kadang mual mau muntah. Badan kerasa berat banget pokoknya. Tunggu, bulan ini juga gue belum mens. Jangan-jangan malam itu juga gue beli test pack via ojol. Soalnya malu banget kalau gue sampai beli langsung. Ntar apa kata penjaga minimarket, kecil-kecil kok beli test pack. Malam itu juga gue langsung cek pakai test pack. Dan gue shock karena hasilnya itu positif. Gue langsung nangis sejadi-jadinya. Jujur gue masih shock kenapa hasilnya harus positif. Terus gimana nasib gue? Terus kalau orang tua gue tahu gimana? Mana gue gak ngerti harus cari Erik kemana. Hari demi hari perut gue makin bertambah besar. Orang tua gue lama-kelamaan juga sadar dan ngerasa aneh. Gue dengan berat hati mengakui semua kesalahan gue. Dan ya, orang tua gue pasti sedih, kecewa, marah. Merasa dirinya gagal menjadi orang tua. Tapi apalah daya, nasi udah jadi bubur. Gue dikeluarin dari sekolah karena ketahuan hamil. Ya sekarang gue homeschooling aja di rumah. Gue bersyukur orang tua gue maafin gue. Dan gue juga tetap bisa ngelanjutin pendidikan gue. Ya meskipun sambil bawa anak gini. Nah buat kalian di luar sana, mungkin kalian gak akan seberuntung gue. Makanya gue pesan ke kalian buat selalu hati-hati kalau pacaran. Karena yang paling rugi ya pihak cewek. Gue aja sampai sekarang belum tahu kabar Erik di mana. Gue belum kasih tahu Erik kalau sebenarnya dia udah punya anak. Udah sekian dulu cerita gue. Semoga bisa jadi pelajaran buat semuanya ya. Bye-bye.